Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Pramono Jaya, guru ekonomi SMA 10 Muaro Jambi yang mengajar mata pelajaran ekonomi dan akuntansi. Dalam kesempatan kali ini yang ingin saya bahas adalah bagaimana membuat jurnal penutup, ya. Jurnal penutup ini proses kerjanya adalah setelah kita mengerjakan laporan keuangan. Oke, kita lanjut saja. Namun sebelum dimulai, saya mohon bantuan subscribe-nya ya dan juga like-nya untuk bagaimana mengembangkan video saya nanti. Oke, terima kasih. Kita mulai saja langkah kita, bahwa di dalam jurnal penutup ini ada 4 kelompok akun yang kita tutup, yaitu pertama menutup akun pendapatan. Ini kalau kita lihat di dalam kolom rugi sebelah kredit. Kemudian menutup beban, kalau kita lihat di kolom laba rugi ini dia berada sebelah debit. Yang kemudian yang ketiga adalah menutup laba bersih ini. Sini ada angkanya ya, kita tutup. Kemudian yang terakhir adalah menutup prepay. Di sini ada prepay non ani. Nah, ini yang perlu kita tutup, angkanya di sini kita lihat ada ya di sebelah debit kolom neraca. Jadi ada 4 kelompok akun yang perlu kita tutup. Mengapa kita tutup? Karena akun-akun ini dia penggunaannya hanya untuk satu periode saja, sehingga untuk periode berikutnya nilainya kembali pada titik nol. Makanya akun-akun ini nilainya harus ditutup. Ditutup itu artinya nilainya dinolkan gitu. Oke, kita lanjut saja. Kita mulai saja langkahnya ya. Yang pertama adalah kita menutup akun pendapatan. Akun pendapatan ini berada pada kolom laba rugi sebelah kredit. Bagaimana? Kalau menutup berarti tempatnya kita pindahkan dari tempat awalnya. Berarti kalau dia berada di kredit, dia posisinya menjadi ke debit. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama, tanggal 31 kita buat. Karena dia posisi kredit, kita jadikan ke sebelah debit. Itu pertama pendapatan jasa rias. Pendapatan jasa rias, angkanya kita tulis di sini sebesar 82 juta. Kemudian yang kedua kita lihat sini yaitu pendapatan lain-lain, angkanya 9.250.000. Kita tulis ini pendapatan lain-lain. Angkanya 9.250.000. Nah, kita lawankan sebelah kreditnya apa? Yaitu akunnya namanya ikhtisar laba rugi. Nah, kita jumlahkan ini ya. Kita taruh di sini angkanya. Berarti jumlahnya sebesar 91.250.000. Oke, yang kedua kita menutup apa lagi? Yaitu menutup akun beban. Kalau kita lihat di sini, akun beban di dalam kolom laba rugi ini dia pada posisi di sebelah debit. Maka kita untuk menutup akun-akun ini kita pindahkan dia posisinya sebelah kredit. Nah, sebelah kredit semua jadinya. Namun ini sebelah debitnya apa? Sebelah debitnya berarti akunnya namanya ikhtisar laba rugi. Kita buat aja dulu sebelah debit ikhtisar laba rugi, nanti angkanya tidak apa-apa. Nah, kita tulis dulu akun-akun apa saja yang di dalam kelompok beban ini yang sebelah debit. Kita tulis satu persatu. Yang pertama yaitu beban gaji karyawan. Kita tulis di sini sebelah kredit ya, beban gaji karyawan. Kita tulis angkanya dulu sebesar 14 juta. Taruh di sini 14 juta. Kemudian kita lihat lagi yang kedua yaitu akun beban listrik dan air. Kita tulis sebelah kredit, taruh beban listrik dan air. Nilainya sini kita lihat 3.150.000. 3.150.000. Kemudian yang berikutnya beban bunga bank. Kita tulis di sini beban bunga bank. Beban bunga bank.
Angkanya kita tulis di sini, beban bunga bank 1.750.000. Kemudian yang berikutnya beban iklan. Kita tulis di sini. Beban iklan. Nilainya sebelah kiri kita taruh ya. 3 juta rupiah. Kemudian berikutnya kita lihat lagi kelompok bawahnya ini, beban perlengkapan. Kita tulis beban perlengkapan. Kita taruh di sebelah kiri angkanya senilai 5 juta rupiah. Kemudian berikutnya beban penyusutan peralatan rias. Beban penyusutan peralatan rias itu nilainya sebesar 7.500.000. Oke, berikutnya adalah beban penyusutan kendaraan. Kita tulis lagi beban penyusutan kendaraan. Nilainya sebesar 10 juta. Kemudian klik lagi yaitu beban sewa gudang. Ya, beban sewa gudang. Nilainya di sini sebesar 4 juta rupiah. Nah, kita cek dulu berapa beban yang kelompok laba rugi. Kita lihat 1, 2, 3, 4, ada 8. Kita hitung 1, 2, 3, 4, berarti pas ya. 14, 3150, 150 kita cek dulu, nggak apa-apa. 5 juta, 7,5, 10 juta, dan 4 juta. Ini kita jumlahkan, nanti jumlahnya ini taruh di sebelah debit di akun ikhtisar laba rugi. Jumlahnya itu sebesar 48 juta 400. Ya, kita tulis ini 48 juta 400.000. Oke. Nah, ini yang kedua. Sekarang yang ketiga kita menutup apa lagi? Yang ketiga yaitu menutup laba. Ya, laba ini kita lihat di sini ada laba bersih nilainya 40.850. Kalau laba berarti dia menambah modal. Menambah modal berarti dia akun modalnya sebelah kredit, maka kita buat cara menutupnya itu ikhtisar laba rugi pada modal Nona Ani. Nilainya berapa labanya tadi? Yaitu 40.850.000. Saya tulis di sini 42.850.000. Sebelah kreditnya modal ini berarti bertambah 42.850.000. Nah, yang keempat, apa yang kita lakukan yaitu menutup prepay. Kita tahu bahwa prepay itu posisinya di kertas kerja kolom neraca ini sebelah debit, maka dia jadikan di sebelah kredit, kita tutup. Nah, kemudian logika yang kedua bahwa prepay ini berarti kita ngambil modal, maka modalnya modal perusahaan Nona Ani ini berkurang, maka modalnya berada pada posisi debit. Maka modal Nona Ani pada prepay Nona Ani, ya nilainya berapa prepay-nya? Yaitu 1.500.000. Modalnya berarti berkurang 1.500.000 karena diambil oleh Nona Ani untuk keperluan pribadi. Prepay-nya kita taruh di sebelah kredit, nanti prepay-nya akan habis nilainya. Oke, sekarang kita jumlahkan ya, kita jumlahkan di sini semua, sebelah debit kita jumlahkan, di sebelah debit kredit kita jumlahkan juga. Dan jumlah keseimbangannya taruh di sini, tulis kata-kata jumlah ya. Ini tadi sudah saya cari, nilainya 184 juta ya. Nilainya ya 184 juta 184 juta rupiah. Nah, selesai pekerjaan kita. Sampai di sini saja dulu. Bagaimana kita membahas jurnal penutup ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti.
Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.